wabarakatuh. Saya lihat Ustadz orangnya sangat percaya diri. Bagaimana cara mengatasi sifat pemalu, minder, dan rendah diri? Terima kasih Ustadz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ada yang dilihat oleh orang lain berupa hal-hal yang terlihat baik dan sebagainya, tapi ternyata juga saya belum bisa memenuhi seperti apa yang terlihat. Maka semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan itu, memaafkan dan memberikan bimbingan supaya menjadi lebih baik. Ya, teman-teman sekalian, membangun kepercayaan diri pada hal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang, ya, atau tugas seseorang. Ya, kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustadz saja, kiai saja, ya, seorang habib misalnya, seorang guru. Tidak, tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu, sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya, mengerjakannya siapapun dan apapun yang ia kerjakan. Apakah ia misalnya dia di birokrat, ya, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat, ya, baik bertani, berkebun misalnya dan sebagainya. Semua butuh kepercayaan diri dibangun sepanjang dikerjakan itu baik, ya, sepanjang yang dikerjakan itu baik. Nah, sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Maka dimulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, haddatsana qala, ya kan, an Abi Hafs عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يا فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Itu kan rawahul Bukhari. Maka di sini Nabi memberikan tips kepada kita semua, pesan yang sangat kuat. Seseorang itu kalau ingin mengerjakan sesuatu, kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya, ya, yaitu niatnya. Jadi ada 3 tahapan kita mengerjakan sesuatu itu berdasar dari dasar hati kita dulu. Yang pertama ada keinginan, ya. Yang kedua ada tekad, yang ketiga ada niat. Nah, keinginan itu disebut iradah namanya. Setiap orang tuh ingin pada segala yang baik. Ya, kalau Anda tanya, mau nggak ke surga? Semua jawab mau. Ingin nggak haji tahun ini? Semua orang ingin. Ya, tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad? Belum tentu. Ya, tekad itu azam namanya, azimah, punya tekad. Baik, saya ingin ke surga, saya punya tekad yang kuat untuk bisa mendapati itu. Ya, nah tekad ini akan menurunkan turunan-turunan sampai nanti ke niat. Ya, sama persis saya pengen haji nih tahun depan, pengen banget, ya. Beda dengan yang sekedar ingin. Kayak ingin haji, ingin saja, tapi punya tekad, dia ingin mewujudkan keinginan itu. Nah, tahapan mewujudkan tekad tuh ke selanjutnya disebut dengan niat. Ada usaha pendahuluan, ya, nabung dari sekarang, terus berikhtiar, ya, ikhtiar yang optimal sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai. Ingin ke surga, alhamdulillah, bertekad, apa surganya nih, Firdaus, maka kita siapkan, ya, berniat betul-betul, bikin tekadnya itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal, perbaiki diri, boleh berhijrah, ya, berhijrah mendekat, meninggalkan yang buruk. Hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, yang tidak Allah sukai, kepada kebiasaan baik yang Allah dan Rasulnya sukai. Itu poinnya. Jadi hijrah itu bukan menuntut kita pindah kepada suatu tempat tertentu, ya, kecuali kalau di tempat kita beraktivitas itu sangat tidak kondusif sekali. Ya, susah mendekat kepada Allah, terancam dalam keburukan. Ya, di tempat kerja misalnya, tempat kerjanya diliputi keburukan-keburukan yang sulit sekali mendekat kepada Allah. Mau sholat susah, baca Quran susah. Sementara kita sadar bahwa rezeki itu yang mengatur Allah. Kan kita sadar betul Allah Maha Pemberi rezeki, Allah mendatangkan rezeki. Ya, kenapa kita tidak berpindah ke tempat yang kemudian Allah sukai dan dengan itu keberkahan Allah berikan? Toh tetap kan rezeki tidak akan tertukar, toh tetap tidak akan berkurang. Ini kan poinnya. Nah, itu hijrah yang menuntut perpindahan tempat. Sama dengan tinggal di lokasi misalnya yang di tempat tinggal itu walaupun kompleknya terlihat megah dan sebagainya, tapi fasilitas untuk masjid tidak ada, mau pengajian susah, mendekat kepada Allah juga tidak mudah, gitu kan? Karena mencari tempat yang teduh, yang nyaman ibadah, yang enak beraktivitas, di situ kemudian Anda membangun kepribadian yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah itu prinsip dasarnya meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya kepada kebiasaan dan perbuatan yang disukai Allah dan Rasulnya. Jadi bukan menuntut satu perpindahan secara langsung,
ya, atau pindah kepada misalnya komunitas, pengajian, golongan tertentu. Bukan itu poinnya. Jadi jangan Anda katakan kalau berhijrah ini pindah ke golongan A, komunitas B dengan nama tertentu dan sebagainya. Bukan itu poinnya. Ya, lebih kepada mendekat kepada Allah. Siapapun yang bisa membimbing kita sepanjang sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, mengacu kepada keterangan dasar Al-Quran, ya kita ikuti dalam kebaikan, ya tanpa harus mencela atau menepikan orang-orang atau golongan-golongan lain tertentu. Nah, dalam konteks berpindah ini, maka lakukan semua karena Allah. Ya, motivasinya karena Allah dulu, nanti supaya dibimbing oleh Allah. Karena nanti orang melakukan sesuatu itu banyak motifnya. Ya tadi kata Nabi kan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha", ada yang karena materi dunia. Ya, jadi Anda ini melakukan aktivitas untuk percaya diri ini, ya mengatasi sifat malu, minder, macam-macam. Apa yang mau dikejar? Karena dunia. Ya, kalau cuma dunia orang banyak sekarang. Ya, ada latihan-latihannya segala rupa untuk mencapai pekerjaan tertentu. Ada latihan sekarang di bidang bisnis misalnya. Dilatih Anda public speaking, bagaimana bicara depan orang, begini, begitu, dan sebagainya untuk capaian dunia. Ya, Anda akan dapat. Kata Nabi, Anda akan dapat. Ya, tidak ada kesalahan di dalamnya, sepanjang dicari itu baik, tapi belum tentu ada pahala untuk bekal pulang. Nah, niat itu menentukan apakah apa yang akan kita cari ini disukai oleh Allah sehingga punya bekal akhirat, value-nya value akhirat, atau cuma dunia saja. Itu poin pertamanya. Jadi tanamkan pada diri kita itu motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu ini lillah, karena Allah, ya, dan Rasulnya. Nanti karena Allah itu memberikan kekuatan pada jiwa, dan Rasulnya memberikan bimbingan yang sudah Nabi contohkan kepada kita, ya, dan mewariskan pedoman-pedoman kehidupan yang abadi sifatnya. Nanti tinggal diikuti di situ, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah membangun kekuatan niat, motivasi diri dulu. Motivasi diri dulu. Saya ingin melakukan ini sebagai hujjah saya ketika kembali kepada Allah. Ya, saya ingin melakukan ini ya supaya Allah ridha dengan saya. Nanti dari niat yang benar itu Allah berikan kekuatan pada diri kita. Nah, niat itu diterjemahkan dengan apa? Setelah muncul dalam hati kita, kita akan memulai aktivitas itu yang baik itu, maka kita bisa mulakan itu dengan memohon kepada Allah. Nah, di sini dia. Jadi membangun sifat kepercayaan diri, diantaranya memulai dengan menautkan aktivitas yang akan kita kerjakan, ya, dengan harapan perlindungan dan pemberian kekuatan serta bimbingan dari Allah. Mohon taufik namanya, minta. Nah, itu keadaan itu disebut dengan tawakal namanya. Ya, tawakal itu menyerahkan keadaan kita yang akan kita ikhtiarkan, baik mulainya ataupun akhirnya kepada Allah, gantungkan kepada Allah, sehingga Allah memberikan perlindungan yang paripurna kepada diri kita. Maka Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dalam memulai segala hal. Nah, doa itu juga membangun kepercayaan diri. Makanya orang kalau mau mengerjakan sesuatu, ketika dia berdoa lebih kuat kan? Ya, Anda mau bicara, Anda berdoa. Dan diajarkan kan di Quran, di surat Thaha itu, bagaimana seorang Musa alaihissalam dibantu sekretarisnya Nabi Harun alaihissalam, ya, dua-duanya datang kepada Fir'aun untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, membangun kepercayaan dirinya bagaimana? Kan berdoa dulu, ya kan? Setelah dia berniat baik, menjadikan semua urusan karena Allah, dibimbing oleh Allah tuh, ya, bimbingannya indah sekali. Jadi dibimbing oleh Allah, nanti kalau datang katakan yang baik-baik, katakan yang lembut supaya dia sadar. Ya, di Quran surat Thaha itu kan ayat 43 sampai 44, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan yang lembut, kan? Katakan yang halus, tutur kata yang baik, yang elok dengan retorika yang benar, kan? Sampaikan aja. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti ya, ada kelembutan pada hati dia sehingga dia merasa takut kepada Allah dan memperbaiki diri. Nanti Allah bimbing, berikan kekuatan. Makanya nanti ayat-ayat berikutnya itu memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada Musa. Ketika tawakal itu ada, lalu dibimbing doanya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Lalu kemudian Allah menegaskan, jangan takut Musa, ya aku akan membersamai kamu, ya kan? Nah, kamu akan dibekali begini begitu dan sebagainya. Ini isyarat Quran yang sangat dalam. Tautkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bacakan doa. Kalau di sini terkait dengan bagaimana supaya tampil bisa bicara dan sebagainya, doanya juga ada sendiri. Seperti tadi diajarkan di Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nanti untuk belajar supaya pede nih, ya, jangan sampai pesimis, waduh saingannya berat nih, waduh ini bisa nggak lulus ujian. Percaya diri, yang dituntut ikhtiar kok. Nanti Allah yang mengatur Anda masuk di kampus mana, di sekolah mana yang terbaik untuk masa depan kita. Kadang-kadang harapan kita ke A, tapi kata Allah jangan ke situ, kamu ke B aja, karena kamu nanti bakatnya akan dibutuhkan di bidang ini. Bisa terjadi.